Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kalian pendengar yang berbahagia. Ada banyak hal yang terjadi di dalam masjid yang seringkali menjadi pembicaraan yang tidak ada habis-habisnya. Di antaranya adalah bacaan imam. Ya, ini imam adalah satu sosok yang sangat penting di dalam melaksanakan sholat berjamaah, khususnya di masjid. Ya, kemudian bacaan imam ini kan di sholat-sholat yang zahar ini kedengaran, ya maghrib, isya dan subuh. Nah, tentunya seorang imam dia wajib menyadari, wajib memiliki ilmu-ilmu yang berkenaan dengan bacaan Al-Quran, ya. Jadi biar jamaah menjadi khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Dan kita tahu bahwasanya di Indonesia ini tidak semua imam masjid itu memiliki kemampuan untuk menjadi imam yang baik. Tapi kadang-kadang penunjukan imam itu bisa jadi berdasarkan karena dia orang lama, atau juga mungkin dia keluarga dari yang mewakafkan tanah untuk masjid itu atau mushola itu, atau bisa juga orang yang jadi imam itu karena dia bersedekah atau infak kepada masjid dan mushola itu banyak, sehingga dia diperkenankan menjadi imam. Pada satu ketika saya mengalami, ya, ada seorang anak jamaah anak kecil, dia selesai sholat ketawa cekikika dengan temannya, ya. Ternyata dia sedang bicarakan tentang bacaan imam, di mana imam waktu itu membaca surah An-Nas, ya, dibaca. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian dia bacanya malikin nas. Nah, kata si anak kecil itu kan malikinya nggak panjang, kecuali di Al-Fatihah bisa panjang bisa pendek. Ini di An-Nas, ya, malikinya itu pendek, jadi malikin nas gitu. Nah, si anak ini nih dengan temannya ketawa, mempertawakan imam yang baca, padahal imam ini usianya udah cukup tua. Maka di dalam satu kesempatan saya deketin itu imam, saya dengan cara saya mengatakan, aduh Pak, tadi kelihatannya ada yang ini tuh yang mengkoreksi bacaan Bapak tentang di malikinya gitu. Maliki harusnya Bapak dipanjangin malikin nas gitu, ya. Nah, ini harusnya maliki gitu Pak, ya. Lalu dia bilang, ya Pak Ustadz, anak kecil jangan didengerin, jadi kurang ajar. Nah, memang sih benar juga, ada benernya, anak kecil itu kadang-kadang bisa jadi kurang ajar. Akan tetapi harusnya mengintrospeksi diri kita semua, terutama yang jadi imam, ya. Kalau anak kecil sudah berkomentar berarti ada sesuatu. Nah, sesuatunya inilah yang perlu digaris bawahi, ya. Karena apa? Karena tanpa ada anak kecil yang memperhatikan itu, sampai kapanpun orang tersebut, imam tersebut tidak bisa memperbaiki bacanya atau tidak tahu kalau bacaan itu salah. Oleh karena itulah jamaah hadirin sekalian, ini masalah, ya, menjadi imam di masjid, apalagi masjidnya besar, banyak jamaahnya, hendaklah para DKM itu memperhatikan siapa yang layak dan yang pantas
menjadi imam sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya, ilmunya, kemudian kecerdasannya. Bukan imam itu ditunjuk karena lantaran dia keluarga yang mewakafkan, atau lantaran orang asli di tempat itu, atau juga karena nyumbangnya banyak di masjid, kemudian itu yang dijadikan imam. Oleh karena itulah, mari sama-sama kita benahi, ya, benahi kondisi dan keadaan di masjid kita. Biar apa? Biar berbagai macam ibadah dilaksanakan itu dan memberikan rasa aman dan nyaman, sejuk, khusyuk bagi para jamaahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.